warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Octaviana Puspita, saya dari Universitas Teknologi Yogyakarta. Pada kali ini saya akan mengerjakan kuis aplikasi otomasi perkantoran, di mana mata kuliah ini dibimbing oleh Ibu Saucia Diwandari. Di sini terdapat 3 objektif. Yang pertama yaitu objektif 1 lecture 1, lalu objektif 1 lecture 2, selanjutnya objektif 2 lecture 1, dan yang terakhir objektif 3 lecture 1. Nah, pertama-tama kita mengerjakan objektif 1 lecture 1 dahulu. Di sini terdapat 13 task. Pertama-tama, kita disuruh untuk open a non-native file using Microsoft Word. Dan perintah pertamanya yaitu disuruh membuka Word 11B yang bertipe .txt yang berlokasikan dalam file atau folder objektif 1. Nah, pertama kita pergi ke file, lalu kita pilih objektif 1. Lalu di sini kan ada Word 11B. Kita klik, lalu klik kanan. Terus kita pilih Open with, pilih yang Word. Nah, kebetulan saya sudah membuka file Word 11B-nya. Dan inilah hasilnya. Nah, seterusnya kita disuruh untuk membuat dan menyimpan sebuah dokumen baru di Word. Dan perintahnya disuruh untuk save it using Word 9723 Documents. Dan lokasi filenya di dalam objektif 1 tadi dan memberikan nama filenya dengan nama exercise 1. Kita pergi ke Word 11B, kita pergi ke file, lalu pilih blank document. Setelah ini, perintahnya tadi kita disuruh untuk save atau menyimpan yang berlokasikan di objektif 1. Lalu, memberikan nama filenya dengan nama exercise 1 dan simpan dokumennya dengan Word 97 2003 dokumen. Lalu kita pilih save. Nah, sudah save exercise 1-nya, kita lanjut ke perintah selanjutnya, yaitu mengcopy dan mempaste teks. Di sini kita disuruh untuk mengcopy teks yang terdapat di Word 11B txt tadi. Lalu kita akan mempastikannya di Word exercise 1 dokumen. Kita pergi ke Word 11B, kita blok semua, klik kanan, lalu pilih copy. Atau bisa juga kalian blok, terus klik Ctrl+C. Selanjutnya kita pergi ke exercise 1, klik kanan, pilih paste. Atau bisa juga untuk mempaste teksnya itu, kita mengklik Ctrl+V. Selanjutnya, kita simpan dokumen tersebut. Pilih Save. Lanjut ke perintah selanjutnya, yaitu Find and format certain word in a document, yaitu menemukan format tertentu di Word. Kita di sini disuruh untuk menambahkan highlight di kata toy markers yang berada di Word 12 dokumen. Kita buka dulu Word 12-nya. Lalu kita mencari kata toy markers. Di sini caranya yaitu kita klik find ini. Lalu di sini kita cari kata toy markers. Nah, di sini kita cari kata toy markers, lalu
semuanya akan muncul di sini. Lalu kita sini akan menambahkan highlight pada kata-kata toolmaker sini. Cara menambahkannya yaitu kita klik kanan, kita blok dulu. Caranya kita blok dulu, lalu kita ke sini, klik ini, kita pilih yang gray min 25%. Nah, hasilnya akan seperti ini. Seterusnya sama seperti itu juga. Nah, jika sudah, kita lanjut menambahkan hyperlink ke dalam teks. Di sini, masih di Word 1.2, kita akan menambahkan hyperlink dari teks sarah@wingtipvoice.com. Kita buka lagi Word 1.2-nya. Nah, di kata-kata ini, kita blok, kita klik kanan, lalu pilih link. Nah, setelah ini kita ikuti dengan perintah yang diberikan, yaitu link to email address, lalu email address-nya klik di sarah@wingtipvoice.com. Jika sudah, selanjutnya mengisikan screenshot-nya dengan klik to send an email directly. Screenshot di sini kita copy saja. Kita oke. Selanjutnya, mengisikan text to display-nya sama dengan email address tadi. Sudah, selanjutnya kita oke. Nah, sudah. Lalu dia hasilnya akan jadi seperti ini. Selanjutnya kita akan memanage paper size dan margins. Di sini kita akan mengapply di dokumen Word 1.3a. Di sini paper size-nya ukuran A4 dan margins-nya top 2 cm, bottom 2 cm, left 3 cm, dan right 2,5 cm. Di sini kita atur size-nya, pilih yang A4. Lalu margins-nya kita pilih custom. Di sini topnya diatur dengan sesuai dengan yang diperintahkan tadi, 2 cm, left-nya 3 cm, bottom-nya 2 cm, dan right-nya 2,5 cm. Jika sudah, kita oke. Nah, setelah itu, klik di sini,
Selanjutnya kita akan memformat columns di teks Word 13A ini, dan columns-nya itu terdiri dari 3, dan space between columns-nya 1,5. Di sini kita akan mengapply hanya di first paragraph, berarti hanya di paragraf pertama. Di sini kita klik kursornya di sini, lalu klik columns, klik more columns, kita pilih 3, lalu spacing-nya kita atur dengan sesuai yang diperintahkan 1,5 cm. Ya sudah, kita oke. Maka hasilnya jadi akan seperti ini. Selanjutnya, meng-apply tema. Di sini kita akan meng-apply tema facet, colors-nya red orange, font size-nya Corbel. Di sini kita kembali lagi ke Word 13A. Di sini kita pilih design, pilih tema, lalu pilih tema facet. Jika sudah, selanjutnya kita pilih colors-nya red orange, fonts-nya pilih Corbel. Maka tampilannya akan jadi seperti ini. Dan perintah selanjutnya kita memasukkan header. Masukkan header di event page-nya, masukkan facet event page header, dan out page-nya facet out page header. Untuk memasukkan header, kita pergi ke insert, lalu pilih header. Selanjutnya kita memasukkan header. Di sini kita menggunakan ouch page dan event page harus berbeda, dan pastikan tidak terlibat di page yang pertama. Di sini kita pergi ke page yang kedua. Kita ke insert, lalu pilih header. Di sini di event page kita pilih facet ya event page. Di sini kita pilih different out dan event page. Masukkan. Lalu di out page kita pilih maka hasilnya akan jadi seperti ini. Hasilnya dia akan seperti ini. Selanjutnya, memasukkan watermark. Untuk memasukkan watermark, kita pergi ke insert, untuk memasukkan watermark, kita pergi ke design, lalu pilih watermark, pilih custom, dan pilih text watermark. Di sini sesuai dengan perintahnya, kita pilih fontnya Arial, size-nya 36, color-nya red, accent 1, lighten 60%, semi-transparan, dan layout-nya diagonal. Di sini kita pilih teksnya sesuai dengan perintah, yaitu tulisan example only. Di sini fontnya kita pilih Arial. Size-nya 36, color-nya red, accent 1, lighten 60%, semi-transparan, layout-nya pilih diagonal. Setelah itu kita apply dan close. Maka hasilnya jadi akan seperti ini.
Nah, selanjutnya kita akan memodify set style yang ada di Word 13B. Kita buka Word 13B, lalu sesuai perintahnya kita mengapplykan set casual style set. Nah, untuk mengapply style setnya, kita pergi ke design, lalu pilih tanda panah ini. Di sini kita pilih yang casual. Casual, klik, lalu tampilannya akan jadi seperti ini. Jika sudah, selanjutnya kita menambahkan format page number ke dokumen. Di sini kita pilih page number-nya yang simple right, dan page number-nya pilih di page margin area, dan format page number-nya kita pilih uppercase sama numerals atau huruf Romawi kapital. Huruf kapital Romawi. Nah, di sini untuk menambahkan page number-nya kita pergi ke insert, lalu pilih page number, klik, lalu kita pilih di page margins. Di sini kita cari yang right. Kita pilih right, pilih yang seperti ini, lalu nah, jika sudah, kita pindahkan ke atas. Lalu kita mengubah format page number-nya dengan huruf Romawi kapital. Berarti pilih yang ini. Lalu kita klik OK. Hasilnya akan jadi seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan mengerjakan objektif 1 lektur 2. Di sini terdapat 11 task, dan langsung saja kita pergi ke task yang pertama, yaitu modify styles. Di sini kita modify detail styles yang berada di Word 13A. Jadi kita buka Word 13A, lalu di sini kita blok, lalu kita sesuai dengan perintah tadi, kita format menjadi bold, size-nya 18, dan format text-nya menjadi all caps. Di sini kita bold, kita klik tanda panah di bawah ini, lalu kita klik size 18, dan di sini kita klik all caps. Oke. Selanjutnya, memodify heading 1 styles di Word 13A. Dan di sini format text-nya spasi after-nya 10 dan line spacing-nya 1,5. Kita pergi ke Word 13 kembali. Lalu di sini kita klik tanda panah yang berada di style. Lalu di sini kita pilih heading 1. Setelah itu kita close. Lalu kita pergi ke tanda panah yang berada di paragraf. Di sini kita isikan sesuai dengan yang diperintahkan tadi. Di sini spacing after-nya kita isikan 6. Kita isikan 10. Lalu line spacing-nya 1,5 lines. Hasilnya kita oke. Maka hasilnya dia akan seperti ini. Nah, perintah selanjutnya yaitu mengubah tampilan dokumen. Di sini mengubah page movement yang berada di Word 13B. Nah, kita buka Word 13B-nya. Di sini, untuk merubah page movement-nya, kita pergi ke View. Lalu di sini, page movement kita ganti dengan sesuai diperintahkan, yaitu side to side. Maka hasilnya dia akan seperti ini. Nah, selanjutnya, mengezoom dokumen. Di sini, mengezoom dokumennya zoom sebanyak 100%.
kebetulan di sini kebetulan ini kita ganti jadi vertikal kembali, lalu kebetulan sudah terzoom jadi 100%, atau bisa juga di zoom ini kita klik zoom, lalu di sini isikan bisa 200%, 100%, atau 75%. Nah, di sini kita sesuai dengan perintah yaitu 100%, lalu kita oke. Nah, perintah selanjutnya mengcustoming the quick access toolbar. Di sini kita menambahkan menu di quick access toolbar, dan di sini kita menambahkan menu format painter, sharing button, dan comment button. Setelah itu kita menambahkan pemisah di antara tab home dan tab preview. Kita gunakan saja Word 1.3b ini. Di sini cara menambahkannya itu klik tanda panah yang berada di sini, yaitu klik quick access toolbar. Kita klik pilih more comments. Nah, di sini kita pilih home tab, lalu menambahkan, sini kita menambahkan format painter, lalu menambahkan shading. Sini kita klik dulu, sudah. Sini kita klik shading, lalu add. Nah, setelah itu kita menambahkan separator, menambahkan pemisah di antara ini, lalu kita pergi ke review tab. Dari review tab tadi kita pilih comment button. Sini kita pilih comments, lalu tambahkan. Nah, setelah ditambah baru kita oke. Dan hasilnya jadi akan seperti ini. Selanjutnya, mengcustomize the ribbon. Terus caranya kita ke home, lalu di sini kita klik kanan, pilih customize the ribbon. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini sesuai dengan perintahnya kita mendisplay the developer tab, lalu uncheck the view tab, dan merename text layout tab menjadi layout. Di sini kita centang developer, lalu uncheck view, dan rename page layout menjadi layout. Di sini kebetulan sudah terganti dan menjadi layout, tapi jika ingin rename-nya klik kanan saja, lalu klik rename, lalu ganti namanya sesuai dengan yang diinginkan. Lalu kita oke. Dan perintah selanjutnya men-setting dokumen property. Nah, di sini di Word 1.4b kita menambahkan dokumen propertinya. Kita pindah ke Word 1.4b. Di sini tambahkan titelnya dengan all about bambu dan subjeknya bambu. Di sini kita klik file, lalu pilih info, dan di sini properties kita pilih advanced properties. Lalu isikan titel subjeknya sesuai dengan yang diperintahkan tadi. Di sini isikan dengan bambu. Dan seterusnya di sini menambahkan juga authornya dengan nama Abraham, dan keywordsnya dengan rhizomes, tropical, dan mitos. Di sini authornya kita ganti menjadi Abraham.
Keywords-nya kita isikan dengan reasons, tropical, setelah ini kita okekan saja. Nah, hasilnya akan jadi seperti ini. Selanjutnya, kita save sebagai PDF. Sini kita save. Sini kita save Word-nya. Klik Save As. Di sini kita ganti dengan bertipekan PDF. Setelah itu kita save-kan saja. Nah, jika sudah di-save, perintah selanjutnya memprotect dokumen dengan menggunakan password. Di sini kita buat dokumen baru dengan menggunakan template student report. Kita pergi ke Word, kita tutup dahulu. Di sini kita klik File, lalu klik New. Di sini kita cari Student Report. Di sini kalian bisa pilih yang mana saja, sesuai dengan yang diinginkan. Lalu klik. Maka hasilnya akan jadi seperti ini. Ini ditutup saja. Lalu langkah selanjutnya, kita memprotek dokumen tersebut dengan menggunakan password. Sini kita pergi ke file, lalu kita ke info, kita pilih protect dokumen. Sini pilih encrypt with password dan isikan passwordnya sesuai dengan yang diperintahkan, yaitu student report. Nah, jika sudah, kita oke. Kita re-enter atau masukkan kembali passwordnya. Oke. Nah, maka passwordnya sudah di-required. Untuk membuka dokumennya itu harus menggunakan password yang tadi, agar bisa dibuka. Dan yang terakhir yaitu menandai dokumen sebagai final. Nah, di sini kita mengartikannya di file sebelum yang berada di tas 10, berarti kita pergi ke Word 14B. Kita pergi ke Word 14B, lalu perintahnya di sini kita menyimpan dokumen tersebut dengan berlokasikan di dalam folder objektif 1, lalu memberikan namanya dengan nama Student Report 2019, dan filenya dengan Word dokumen. Sini file, lalu save as. Sini kita ganti dengan nama Student Report 2019, dan di sini kita lokasikan di objektif 1.
Nah, jika sudah, kita save saja. Kita pergi ke file, kita buka objektif 1, lalu di sini sudah tersimpan. Sudah dan report 2019. Selanjutnya kita mengerjakan objektif 2 lecture 1. Di sini terdapat 10 task dan kita lanjut saja ke task yang pertama, yaitu memasukkan simbol dan spesial karakter. Di sini kita akan memasukkan simbol copyright di paragraf utama di Word 21A setelah kata Microsoft. Nah, di sini kita pergi ke Word 21A dahulu. Lalu di sini di perintahnya sebelum kata Microsoft kita tambahkan, kita masukkan simbol copyright ini. Caranya di sini kita pergi ke insert lalu pilih simbol. Di sini kita pilih copyright dan hasilnya akan jadi seperti ini. Selanjutnya kita menggantikan teks. Di sini kita akan replace teks seluruh teksnya dengan trademark yang berada di tanda kurung. Di sini kita akan mengaplikannya di word trademark yang berada di tanda kurung, dan di sini kita akan menggantikannya dengan simbol trademark tersebut. Di sini kita blok, masih di insert, kita pergi ke simbol, lalu kita masukkan simbol trademark. Yang ini juga sama, caranya seperti yang tadi. Jika sudah, hasilnya akan jadi seperti ini. Lalu, perintah selanjutnya, kita disuruh untuk mengapply styles. Sini kita akan mengapply style di text Word 2 dokumen. Di sini kita akan menerapkan heading 1 pada financial summary, financial statements, dan statement notes. Kita pergi ke Word 2. Nah, di financial summary, sini kita blok, lalu kita klik kanan. Di sini ada styles. Di sini stylenya menerapkan heading 3 dan sesuai dengan perintah kita terapkan dengan heading 1. Di final statement juga sama. Kita terapkan style heading 1 dan begitu juga dengan statement notes. Hasilnya akan seperti ini. Lalu kita mengubah styles. Kita di sini akan mengubah styles seluruh format. Di sini kita akan mengubah styles di text Word 22 yang berformatkan heading 3. Lalu kita akan menggantinya dengan heading 2. Nah, di sini di financial position, di sini menerapkan heading 3. Nah, sesuai dengan perintah kita akan menggantinya dengan menerapkan styles heading 2. Yang ini juga sama. Jika sudah, hasilnya akan jadi seperti ini. Selanjutnya, kita memasukkan objek word art. Di sini kita akan mengaplikan di kata a brief review of our finance. Di sini kita akan memasukkan objek word art. Dan di sini word art style-nya diisi dengan green as accent color 3, sharp bevel, text outline-nya orange, accent 1, lectern 40%, text reflection-nya type reflection touching, dan text transform-nya triangle down. Nah, di sini kita pergi ke Word, masih di Word 22. Nah, di sini kita blok, lalu kita pergi ke insert,
kita pilih word art. Nah, di sini kita pilih green accent color 3 sharp bevel. Hasilnya akan jadi seperti ini. Lalu sesuai dengan perintah tadi, text outline-nya kita pilih orange, accent 1, vector 40%. Sini text outline-nya kita pilih orange, accent 1, vector 40%. Lalu untuk text reflection-nya kita pilih yang type reflection touching. Di sini kita pilih text effects, lalu pilih reflection. Kita pilih yang ini. Hasilnya akan jadi seperti ini. Lalu yang terakhir, text transform-nya kita pilih triangle down. Masih sama, pilih yang text effect, lalu pilih yang transform. Sini kita pilih triangle down. Dan hasil akhirnya jadi akan seperti ini. Selanjutnya kita akan mengatur paragraph spacing. Di sini kita akan mengatur spacing pada paragraf di Word 22 dan spacingnya kita ganti dengan relax. Nah, di sini kita pergi ke design. Kita pilih ke design lalu pilih paragraph spacing. Di sini kita pilih relax. Hasilnya akan jadi seperti ini. Lalu selanjutnya kita akan memodifikasi style. Di sini kita akan memodifikasikan norma style dan kita apply-kan to this document only, dan indentation-nya kita pilih yang first line, lalu by 1 cm. Di sini masih di Word yang sama, Word 22. Di sini kita pilih style standar panah bawah ini. Lalu di sini kita pilih normal. Ini kita pilih modify. Lalu di sini sudah only this document. Lalu kita OK. Dan untuk pengaturan indentation-nya kita pilih ini tanda panah yang berada di paragraf. Lalu di indentation di sini kita pilih first line dan by-nya kita ketikkan 1 cm. Lalu kita klik OK. Hasilnya akan jadi seperti ini. Selanjutnya kita akan set the vertical alignment. Di sini kita akan mengubah vertical alignment-nya. Di sini kita apply-kan to all the text in the third page only. Di sini kita akan mengapply-kannya di page ketiga saja. Dan di sini kita mengubah vertical alignment-nya menjadi center. Sini kita pergi ke page yang ketiga. Di sini kita blok semua yang ada di page ketiga. Lalu kita ke layout. Kita pergi ke tanda panah yang ada di page setup. Di layout, kita pilih vertical alignment-nya. Pilih center. Lalu apply to selected text. Sini kita OK. Maka hasilnya jadi seperti ini. Selanjutnya, memasukkan page break. Di sini kita akan memasukkan page break di Word 23 sebelum kata proses. Di sini kita akan masukkan page breaks-nya dengan page. Di sini kita buka Word 23-nya. Di sini klik di sini sebelum kata proses. Untuk memasukkan page break kita pergi ke layout.
lalu pilih breaks, kita pilih yang sesuai yang diperintahkan yaitu page. Maka hasilnya akan jadi seperti ini. Selanjutnya, kita membuat dokumen section. Di sini kita akan membuat jeda pada di dokumen. Di sini kita akan apply-kan section break di kata carry out project. Di sini kita akan memasukkan section breaks-nya di next page. Kita cari kata carry out project. Di sini kita klik di sini. Lalu masih di layout, kita pilih bridge lagi dan pilih section breaks, pilih yang next page. Dan hasil akhirnya jadi akan seperti ini. Nah, jika sudah selesai mengerjakan objektif 2, kita lanjut ke objektif yang terakhir, yaitu objektif 3. Di sini terdapat 12 task, dan langsung saja kita ke task yang pertama. Di sini kita disuruh untuk membuat tabel di sebuah dokumen baru. Dan di sini kita membuat tabel 3 kolom, 10 baris, dan fix column width-nya 2,5 cm. Nah, kita pergi ke Word dahulu, dan untuk membuat dokumen baru, kita pilih File, lalu klik New, dan pilih Blank Document. Nah, sudah. Terus, jika ingin membuat tabel, kita pergi ke Insert, pilih Tabel, lalu pilih Insert Tabel, dan masukkan columns dan rows-nya sesuai dengan yang diperintahkan tadi. Dan isi fix column width-nya dengan yang dipintahkan yaitu 2,5 cm. Lalu kita oke. Maka hasilnya jadi akan seperti ini. Selanjutnya, modifying tables column. Di sini kita akan memodifikasi lebar column. Di sini kita pilih auto fit-nya itu auto fit window. Nah, di sini kita blok semua. Lalu di sini kita pilih layout. Di sini kita pilih auto fit. Kita pilih auto fit window. Maka hasil akhirnya jadi akan seperti ini. Nah, perintah selanjutnya kita disuruh untuk memasukkan kolom dan baris baru. Nah, di sini kita akan mengapply-nya di tabel yang kita buat tadi. Di sini kita masukkan insert rows below-nya sebanyak 2 dan insert columns to the left 1 kolom. Nah, kita pergi ke Word yang tadi. Di sini kita klik di sini, klik kanan, kita pilih insert. Di sini kita pilih insert rows below baru 1 dan kita klik lagi. Pilih ini lagi. Maka jadi sudah tertambah menjadi 2 baris. Dan seterusnya kita klik di sini, klik kanan, insert, pilih insert. Di sini sesuai dengan perintah kita pilih insert column to the left. Klik kanan, insert, kita pilih ini. Dan hasil akhirnya jadi akan seperti ini. Nah, kita lanjut ke berita selanjutnya yaitu men-convert text to table. Di sini kita men-convert text to a table di Word 31 dokumen. Nah, sebelum itu kita buka dahulu Word 31 dokumennya. Sudah terbuka. Selanjutnya kita mulai dari kata distance yang berada di bawah in home trip charge. Nah, di sini kita akan men-convert text to a table-nya. Dan di sini kita pilih auto fit to contents dan separate text-nya at tabs. Kita cari kata distance yang berada di bawah in home trip charge. Berarti di sini kita blok semua. Lalu pilih insert, table. Di sini kita pilih convert text to table. Nah, di sini
separate text-nya add tab. Sudah tabs. Terus di sini kita pilih auto fit to contents. Ini kita klik. Nah, selanjutnya kita oke saja. Maka hasilnya jadi akan seperti ini. Nah, yang selanjutnya kita memformat tabel. Di sini kita memformat tabel styles. Di sini kita memformat tabel stylesnya itu pilih yang grid table 7 colorful accent 2 dan shadingnya pilih yang orange accent 6 lighter 40%. Di sini kita assignkan di tabel yang kita buat itu sempat tadi, berarti di Word 31 dokumen. Nah, kita buka kembali. Berarti yang di sini kita blok. Lalu di sini kita pilih grid table 7 colorful accent 2. Berarti yang ini. Nah, seterusnya kita pilih shadingnya yang orange accent 6 lighter 40%. Nah, pilih di shading. Kita pilih orange accent 6 lighter 40%. Dan hasil akhirnya jadi akan seperti ini. Nah, kita lanjut. Di sini kita memformat table. Di sini kita memformat table di Word 31. Di sini kita memformatnya di table yang paling atas, yang di Word 31 ini. Dan kita gabungkan seluruh baris yang ada di kolom pertama. Di sini kita blok semua. Lalu kita pergi ke layout, kita pilih merge cells. Nah, hasilnya jadi akan seperti ini. Lalu kita disuruh untuk align the word estimate to center left. Nah, di sini kita blok kata estimate-nya. Lalu di sini kita pilih align center left. Dan hasilnya akan jadi seperti ini. Nah, jika sudah, kita lanjut ke perintah selanjutnya. Convert table to text. Di sini kita mengconvert table menjadi teks. Di sini kita di bawah heading consultation free schedule, di sini kita akan mengconvert tabelnya menjadi teks. Di sini kita blok, lalu kita pilih layout, pilih yang convert to text. Dan di sini kita pilih separate text-nya with tabs, sesuai dengan yang diperintahkan. Lalu kita okekan saja. Dan hasilnya akan jadi seperti ini. Nah, seterusnya kita add borders to the table. Di sini di table di Word 3A kita mengaplikasikan border style-nya, pilih yang double solid lines, setengah PT, accent 3, dan borders-nya kita pilih all border. Nah, sebelumnya kita buka dahulu Word 32A-nya dulu. Nah, sudah terbuka. Lalu di sini kita blok. Kita pergi ke table design, lalu di sini border styles, kita pilih yang double solid lines, setengah PT. Lalu borders-nya kita pilih yang all. Lalu hasilnya jadi akan seperti ini. Nah, lanjut. Mensorting the tables column. Di sini masih di table yang sama, kita akan mensort by city, ascending, terus dan by-nya first name descending. Kita ke Word 32A-nya lagi.
Nah, di sini kita pergi ke layout. Di sini kita pilih short. Nah, di sini kita short by tadi kita pilih city. Dan mengklik ascending. Dan then by-nya kita pilih first name. Di sini kita klik yang descending. Jika sudah, kita okekan saja. Maka hasil akhirnya jadikan seperti ini. Nah, kita lanjut membuat creating a bullet list. Di sini kita pergi ke Word 33 dokumen untuk membuat bullet list-nya. Kita buka dahulu Word 33-nya. Nah, jika sudah terbuka, kita lihat perintahnya. Di sini kita menambahkan field circle bullet dan indent bullet position-nya 0,7 cm dan line spacing-nya 1,5 lines. Nah, di sini kita menambahkan balisnya itu di bawah kata the teacher heading. Kita cari kata teacher. Berarti di sini kita blok, lalu kita klik ini, bullets, kita pilih yang ini, circle bullets. Jika sudah, kita klik paragraph. Nah, di sini indentation-nya kita pilih, kita klik 0,7 cm. Lalu line spacing-nya kita pilih 1,5 lines. Jika sudah, kita okekan saja. Maka hasil akhirnya jadikan seperti ini. Kita lanjut. Kata 11, creating custom bullet list. Nah, di sini masih dengan cara yang sama, tapi dengan bullet karakter yang berbeda. Dan di sini kita mengasainkan bullet list-nya di bawah kata hero, the hero heading. Di heading, the hero. Di sini kita akan mengasainnya di bawah kata the hero. Berarti di sini kita blok, lalu kita pergi ke bullets, kita klik ini, pilih define new bullet. Dan sini kita pilih simbol. Lalu pilih karakter dengan sesuai yang diperintahkan. Berarti ini. Lalu kita okekan saja. Maka hasilnya akan jadi seperti ini. Nah, selanjutnya kita pergi ke yang tas terakhir. Kita membuat number list. Kita membuat list nomor dan kita apply-kan di bawah kata the sequence of events. Di sini masih di Word yang sama, Word 33 dokumen. Dan numbering list-nya kita pilih yang Arabic number, dan spacing before-nya kita isi dengan, dan spacing before-nya 6 pt. Nah, di bawah kata the sequence of events, kita blok, lalu kita pilih numbering. Di sini kita pilih Arabic number yaitu 1, 2, 3, ini, lalu kita klik ini. Di sini spacing before-nya kita pilih 6. Lalu kita okekan saja. Nah, maka hasil akhirnya jadi akan seperti ini. Nah, sudah selesai. Sekian apa yang saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan saat menjawab kuis tersebut. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.